Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Lagi. Al-Quran iman kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tangannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, terima kasih. Langsung saja Ustaz Zaitun. Kita ngobrol aja nih kalau itu udah sampai ke depan. Ustaz, fatwa ulama itu apa sih? Dan kenapa GNPF harus mengawal fatwa ulama? Dan sebetulnya apa yang sedang terjadi di Indonesia ini? Pertama, karena ulama kan salah satu anbiya. Terus yang kedua, katanya ada orang-orang yang menghinakan ulama. Oh, fatwa ulama itu seperti apa? Fatwa ulama itu sebetulnya untuk memudahkan umat melaksanakan Quran dan hadis. Seandainya nggak ada fatwa ulama, umat ini kira-kira akan berpegang kepada Tuhan siapa? Al-jahalah, orang-orang bodoh. Dan dunia akan lebih gelap daripada ketika tengah malam tidak ada lampu. Sebab ulama dengan fatwanya itu seperti terang bulan di tengah kegelapan. Betul sekali. Jadi siap umat Islam berpegang pada fatwa ulama. Siap. Siap terikat pada fatwa ulama. Siap kawal fatwa ulama. Siap bergabung bersama GNPF. Siap kita kawal fatwa ulama. Ustaz, dengar-dengar antum kan wakil sekjen MUI. Betul. Katanya ada yang ingin membubarkan Majelis Ulama Indonesia. Siapa mereka dan apa bahayanya kalau MUI dibubarkan? Yang benar-benar itu sih oknum-oknum murid syaitan. Nah, kalau MUI dibubarkan, itu berarti sama mereka menghancurkan negeri ini. Ya. Mereka ingin negeri ini kacau banget. Ustaz, dari dulu sampai sekarang dalam sejarah, mereka yang benci ulama dan pernah terbukti membunuh ulama itu siapa? Ini saya kasih bocoran ya. Mudah-mudahan di sini nggak ada. Nggak ada. Yang jahat sama ulama itu biasanya nggak lebih seminggu tuh. Iya, modal. Iya. Oh, nggak lama ya? Iya, nggak lama. Drop dulu baru kemudian. Iya. Yang paling bersejarah itu Al-Hajjaj Al-Thaqafi. Iya. Al-Hajjaj Al-Thaqafi banyak kemudian membunuh ulama lalu didoakan seminggu udah habis dia. Habis dia ya. Takbir. Takbir. Teman-teman bilang yang banyak bunuh ulama itu PKI. Itu sih sudah rahasia kasih umum. Jadi kalau ada yang membenci ulama berarti yang hendak membubarkan Majelis Ulama Indonesia berarti yang anti habaib berarti takbir. Siap bela ulama, siap bela habaib, siap bela para kiai. Takbir. Ustaz, ya, ulama ini inilah yang bisa menjadi penyelamat bagi umat. Takbir. Kalau tidak ada ulama jadi pelopor untuk mengingatkan umat, untuk memerintahkan pada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, hancur negeri ini. Betul sekali. Iya, itu kan Allah ingatkan di surah Al-Anfal 25. Coba bacakan Ustaz. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian akan datangnya musibah tidak menimpa orang-orang jahat, orang-orang zalim saja di antara kalian. Orang-orang baik yang ada di tengah-tengah kita kalau tidak peduli tentang keadaan, tidak mengingatkan, maka kita semua akan kena musibah. Dan itu biasanya hanya para ulama yang jadi pelopor. Siap bersatu bersama para ulama, siap dipersatukan oleh para habaib, siap dekatkan ukhuwah, siap bersaudara. Takbir. Ustaz, ini terakhir untuk kira-kira di Bangil ini umatnya ini kan sudah bersatu.
sarannya dari para ulama dan GNPF pusat kira-kira apa yang diharuskan harus diamalkan oleh orang-orang muslim khususnya yang hadir pada hari ini di Bangil pada hari ini. Nah ini sebetulnya nanti yang jawab itu Habib kita. Iya, kasih bocoran aja. Nah ini alhamdulillah suatu karunia yang luar biasa dari Allah SWT. Kita yang dituduh tidak bisa bersatu, tiba-tiba Allah jawab. Allahu Akbar. Allah sudah persatukan kita. Betul. Ini nikmat besar. Iya. Dan juga orang menyangka kita ini tidak mau bersuara lagi, takut kalau ada kekuasaan. Ternyata di akhir dunia. Allahu Akbar. Luar biasa. Jadi hari ini umat Islam di Bangil sudah siap bangkit bersama Islam. Siap bela Islam. Takbir. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Siap untuk tidak mau terpecah belah lagi. Siap tidak mau untuk dipecah belah lagi. Siap untuk tidak mau difitnah lagi. Siap untuk bergandengan tangan. Siap memaafkan, hilangkan semua dendam, bersaudara, bersatu untuk Islam. Sekarang siap tinggalkan semua jaket-jaketnya dan siap berada di bawah panji Islam. Berani tinggalkan kelompoknya demi Islam. Dan saya kira kelompok yang sudah ada sudah bagus, kita besarkan, tapi siap bersatu dengan kelompok lain di bawah panji Islam. Itu insya Allah menjadi kesebelasan yang indah. Kok kesebelasan bukan ke-12an? Oh iya bisa juga. Ke-12 kan yang ke-12 itu adalah bukan manajernya. Habibuna Habib. Dan Habib bersama Habib Rizik kita akan bangkitkan umat Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya isi. Mau menghibur juga dengan lagu tadi tentang peran ulama itu. Iya, kita dengarkan. Kita menyanyi sedikit ya. Ini lagu ciptaan Habibuna Habib Rizik Muhammad bin Syihab hafizahullah. Kita mulai dengan istighfar ya. Yang pertama istighfar Rabbiyas Syakur, yang kedua Rabbiyas Sabur, yang ketiga Rabbiyal Ghafur. Astaghfirullah Rabbiyas Syakur, astaghfirullah Rabbiyas Sabur, astaghfirullah Rabbiyas Syakur, astaghfirullah Rabbi as-Sadur, astaghfirullah ya Ghafur, astaghfirullah min kulli ghurur, astaghfirullah Rabbi al-Ghafur, astaghfirullah min kulli ghurur. Dan juang Islam adalah 3. Ada berapa? 3. Ada berapa? 3. Dan juang Islam. Bentar. Ini kenapa 3 ini? Ini kayaknya angka keuntungan sekarang. Baik. Harus diingat. Doakan nomor 3 ya. Amin. Dan juang Islam adalah 3. Harus diingat, jangan dilupa. Medan juang Islam Ada berapa? adalah 3. Harus diingat, Jangan diapakan? jangan dilupa. Bagus. Pertama dakwah. Apa yang pertama? Kedua pertama dakwah. Kedua hizbah. Ketiga jihad fisabilillah. Pertama dakwah. Kedua hizbah. Ketiga jihad fisabilillah. Isi saya sama sedikit. Tambah lagi Ustaz. Hizbah yang kedua tadi adalah tugas utama para ulama untuk membimbing umat, menyuarakan kebenaran, mencegah dari kemungkaran, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan alhamdulillah hari ini umat Islam telah diberi karunia oleh Allah SWT. Dari Sabang sampai Merauke telah ada keberanian untuk
kebenaran. Allahu Akbar. Apapun resiko, apapun tantangannya. Betul. Allahu Akbar. Siap menerapkan kebenaran. Alhamdulillah dari Sabang sampai Merauke, dan alhamdulillah kita mempunyai pemimpin yang siap untuk terus menyuarakan kebenaran. Allahu Akbar. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan al-jihadnya. Saya kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Ustaz Zaitun harusnya tadi karena beliau yang akan segera pulang ke Jakarta. Namun sungguh luar biasa, ini baru pertama terjadi duet Ketua MUI dan Sekretaris MUI Pusat, duet yang luar biasa. Ini pentas dan panggung yang luar biasa, Masya Allah, Tabarakallah Ta'ala. Harap tenang, semuanya tenang. Semuanya harap tenang, mudah-mudahan kita semakin berkah. Kita akan langsung mendengarkan tausiah yang kita nanti. Imam kita, imam umat Islam, imam besar umat Islam, Al-Ustaz Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, Dr. Al-Habib Muhammad bin Husin bin Syihab, Nafanallah bih. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah tetapkan, berikan kekuatan kepada beliau, kesabaran dan kemenangan. Amin. Allahumma amin. Mohon semuanya harap tenang, walaupun kepanasan. Mudah-mudahan besok di akhirat di mahsyar kita mendapatkan naungan. Amin. Allahumma amin. Misi Pak. Misi Bib. Allahumma shalli ala Muhammad. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil jabbaril qahhar. Alhamdulillahil ghaffar sattar. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd, ibadallah, siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa jami'il hadirin al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. في هذه المناسبة السعيدة وبمثل هذا الاجتماع المبارك لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم وتقبل يا كريم. Kepada para habaib, para alim ulama, para kiai yang sama kita cintai dan sama kita muliakan dan selalu kita doakan
Semoga para habaib, para ulama, para kiai kita semuanya senantiasa mendapatkan kekuatan istiqamah di jalan Allah, diberkahi setiap langkah perjuangan dakwahnya, diberikan kemenangan dari dunia hingga akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Dan secara khusus salam penghormatan ini kita sampaikan dengan penuh rasa mahabbah kepada Jam'iyah Aswaja yang ada di Bangil ini, yang pada kesempatan hari ini sebagai panitia, sebagai wasilah bagi kita sehingga kita kumpul di tempat ini. Teristimewanya untuk orang tua kita Syekhul Walid Kiai Haji Nur Khalis selaku pimpinan daripada Jam'iyah Aswaja, hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, famatallahu bituri hayatih wa nafa'ana bi ulumi fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan di sini hadir begitu banyak para habaib bersama kita. Hadir di tengah-tengah kita akhina Al-Fadil Habib Muhsin bin Zaid Al-Attas. Beliau adalah Imam FPI Provinsi DKI Jakarta. Dan hadir juga bersama kita Al-Habib Abdurrahman Assegaf, pimpinan Pondok Pesantren Ihya Usunnah di Rejoso Pasuruan, yang juga merupakan Imam FPI Provinsi Jawa Timur. Dan masih banyak lagi habaib yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu nama-nama beliau, tapi tidak mengurangi rasa hormat kita kepada para kiai, para ulama, begitu juga kepada para habaib. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini pada hari ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah, sehingga tidak kita pulang dari tempat ini kecuali dosa kita diampuni oleh Allah, kesalahan kita dimaafkan, kesulitan kita dimudahkan, kesempitan kita dilapangkan, rezeki kita dimurahkan, nafkah kita diberkahi, ilmu kita ditambah, akhlak kita dimuliakan, penyakit kita disembuhkan, utang piutang kita dilunaskan, rumah tangga kita diharmoniskan, dan kita mendapatkan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Bangil ini senantiasa dijadikan oleh Allah sebagai Madinah Thayyibah, Madinah Salihah, Madinah Aminatan Mutmainnah, Madinatan Mubarakah. Amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, sebagaimana tadi amanat dari Al-Muhtaram Kiai Haji Nur Khalis, beliau meminta kepada saya melalui acara ini bisa lebih memantapkan ukhuwah Islamiyah di bawah payung Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah saudara, bicara tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya ingin ingatkan diri saya dan seluruh kaum muslimin yang ada di sini. Ada 3 karakter Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak boleh kita lupa. Jangan mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau 3 karakter ini tidak kita miliki, saudara. Bohong orang mengaku sebagai Aswaja kalau ketiga karakter ini tidak dipenuhi. Begitu saya mau tanya, mau tahu 3 karakter Aswaja? Mau tahu 3 karakter Aswaja? Betul. Yang pertama adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Saya tanya semua di sini, siap cinta kepada Allah dan Rasulnya? Siap cinta kepada Allah dan Rasulnya? Yang kedua, saudara, cinta kepada keluarga Nabi dan para sahabatnya. Saya mau tanya semua, siap cinta keluarga Nabi? Siap cinta sahabat Nabi? Betul. Takbir. Dan yang ketiga, saudara, adalah cinta ulama dan umat Islam. Jangan ngaku Ahlus Sunnah kalau memusuhi ulama, menghalang-halangi dakwah ulama,
membenci ulama, membubarkan pengajian ulama. Siapa melecehkan ulama dusta kalau dia ahlus sunnah wal jamaah. Maka itu saya mau tanya semua di sini, siap cinta ulama? Siap cinta ulama? Dan siap cinta sesama umat Islam? Takbir! Sallu ala Nabi. Nah, maka itu kita bahas satu persatu, saudara. Kita mulai dari yang pertama. Ciri ahlus sunnah wal jamaah yang pertama, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Artinya apa, saudara? Kalau kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, berarti kita siap memberikan totalitas kepatuhan kita hanya kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa atiiur rasul. Wajib kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Dalam pengertian, apa saja yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya saudara kerjakan. Apa saja yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya tinggalkan. Dan Allah mengingatkan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang diajarkan diberikan oleh Nabi kepada kalian, oleh Rasul kepada kalian, ambil, amalkan. Dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul, tinggalkan, berhenti, jangan coba-coba dilakukan, saudara. Itu ciri ahlus sunnah wal jamaah. Maka itu saya mau tanya semua di sini, cinta Allah, cinta Rasul, siap patuh kepada Allah dan Rasulnya. Takbir. Saudara, Islam ini mudah, sederhana, simpel, jelas, nggak abu-abu, saudara. Islam ini kerjakan saja yang diperintah Allah dan Rasulnya, tinggalkan saja yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, semata-mata hanya untuk mendapatkan ridho Allah. Selesai, saudara. Nggak usah dipersulit, nggak usah ngejelimet, saudara. Apa yang Allah perintahkan kerjakan, apa yang Nabi perintahkan kerjakan, apa yang Allah larang tinggalkan, apa yang Nabi larang tinggalkan, titik, saudara. Makanya berkali-kali saya sering menyatakan di atas mimbar, saudara, termasuk di dalam khutbah Jumat 212 yang saya sampaikan, bahwa ayat suci selalu ada di atas ayat konstitusi. Betul? Betul? Saya mau tanya, mana lebih tinggi, ayat konstitusi atau ayat suci? Yakin? Percaya? Beriman? Betul? Takbir? Saudara, kenapa ayat suci lebih tinggi daripada ayat konstitusi? Sebab ayat suci adalah wahyu ilahi, sehingga menjadi harga mati yang harus ditaati dan dipatuhi, dan tidak boleh diganti dengan apapun, saudara. Mutlak ayat suci harus kita taati, mutlak ayat suci harus kita patuhi, tidak boleh direvisi, tidak boleh diganti. Sebab ayat suci adalah firman ilahi, wahyu ilahi, kalam ilahi yang maha suci, saudara. Sedangkan ayat konstitusi itu buatan basyari, insani, buatan manusia, sehingga tidak boleh bertentangan dengan ayat suci, saudara. Manakala ayat konstitusi sejalan dengan ayat suci, tidak bertentangan dengan ayat suci, wajib untuk kita patuhi ayat konstitusi, saudara. Tapi manakala konstitusi bertentangan dengan ayat suci, bertentangan dengan wahyu ilahi, haram untuk kita taati, saudara. Tapi wajib direvisi, wajib diganti, wajib disejajarkan, wajib diubah agar tidak bertentangan dengan ayat suci. Betul? Takbir. Saya mau tanya semua, saudara, Allah dan Rasulnya mengharamkan minuman keras, betul? Jawab yang keempat, betul? Betul? Tahu-tahu pemerintah mau legalkan minuman keras, sudah. Saya mau tanya,
Mau ikut pemerintah atau ikut Allah? Mau ikut pemerintah atau ikut Nabi? Mau ikut pemerintah atau ikut Al-Quran? Betul? Yakin? Yakin? Takbir. Saudara, Allah dan Rasulnya mengharamkan umat Islam mengangkat orang kafir sebagai pemimpin. Betul? 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 Tahu-tahu undang-undang membolehkan orang kafir jadi pemimpin umat Islam, saudara. Saya mau tanya, mau ikut undang-undang atau ikut Al-Quran? Ikut undang-undang atau ikut hadis Nabi? Takbir. Makanya saudara, kalau saya menyampaikan begini, bukan kita anti konstitusi, bukan kita anti NKRI, bukan kita anti Bhinneka Tunggal Ika, bukan kita anti Pancasila. Tidak, saudara. Kami siap untuk taat kepada konstitusi. Kami siap berkorban untuk NKRI. Kami siap sami'na wa ata'na kepada umara, saudara. Kami siap dukung pemerintah. Kami siap bantu pemerintah. Syaratnya satu, jangan coba-coba bertentangan dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Takbir. Takbir. Saya mau tanya semua saudara, kalau konstitusi sejalan dengan ayat suci, bagus tidak? Siap patuh? Siap taat? Siap bela NKRI? Takbir. Tapi kalau konstitusi undang-undang bertentangan dengan ayat suci, saudara, saya mau tanya, mau ikut konstitusi atau ayat suci? Siap bela ayat suci? Siap tegakkan ayat suci? Takbir. Ini ciri aswaja, saudara. Jangan ngaku aswaja terus mendukung orang kafir jadi pemimpin. Ada gak yang begitu? Itu bukan ahlus sunnah, namanya ahlul fitnah. Ayo saya tanya saudara, ahlus sunnah mendukung orang kafir sebagai pemimpin tidak? Mendukung tidak? Jadi kalau ada yang ngaku ahlus sunnah mendukung orang kafir jadi pemimpin, ahlus sunnah atau ahlul fitnah? Ahlus sunnah atau ahlul fitnah? Itu ahlul fitnah, saudara. Ngaku ahlus sunnah mendukung orang kafir sebagai pemimpin. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Ngaku ahlus sunnah terus mengatakan ayat konstitusi di atas ayat suci. Unyil. Adakah yang begitu? Adakah yang begitu? Saya mau tanya, itu ahlus sunnah atau ahlul fitnah? Ahlus sunnah atau ahlul fitnah? Kami aswaja, ayat konstitusi di atas ayat suci. Bikin malu ahlul fitnah itu namanya, betul? Hebat aswaja, hebat ahlus sunnah. Siap taat kepada Allah, siap taat kepada Rasul, siap tegakkan ayat suci. Takbir. Sallu ala Nabi. Gara-gara saya ngomong begini, saudara apa dibilang? Habib Rizik hati-hati, Habib Rizik jangan melawan konstitusi. Nanti Habib dipenjara lagi. Takut. Takbir. Sudah, habaib dan kiai jangan ditakut-takutin sama penjara. Betul? Betul? Justru habaib dan kiai mau nakut-nakutin Umaro. Hei Umaro, kalau kamu tidak tunduk kepada ayat suci, kamu masuk neraka. Betul? Ayo, yang melawan Allah masuk penjara atau neraka? Melawan Allah masuk penjara atau neraka? Ulama ditakut-takuti sama penjara, Umaro kita takutin masuk neraka. Betul? Ayo saya tanya semua saudara, penjara sama neraka sakit mana? Pedih mana? Sakit mana? Perih
jangan nakutin HP. Ditakut-takutin masuk penjara. Saya mau kasih kabar nih, mau dengar kabar nggak? Betul? Penjara di Indonesia enak, sehari makan 3 kali gratis. Makan pagi, makan siang, makan malam. Lo Habib tahu kan pengalaman. Ayo saya mau tanya orang Bangil, mau makan gratis gak? Mau makan gratis gak? Masuk penjara. Insya Allah. Udah, sekarang saya mau tanya sekali lagi nih semuanya nih. Siap bela Aswaja? Betul? Siap bela Aswaja berarti harus siap bela Allah dan Rasulnya. Betul? Betul? Siap tunduk kepada hukum Allah, siap tunduk kepada hukum Nabi, siap tunduk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Takbir. Maka itu kita ingatkan kepada pemerintah, jangan coba-coba di Indonesia membiarkan orang menghina Islam, menghina Allah dan Rasulnya. Betul? 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 Siapa menghina Allah dan Rasulnya, siapa menghina Al-Quran, wajib diseret ke pengadilan dan dijebloskan ke penjara. Setuju? 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 Itu saya mau tanya orang Bangil, saudara, kalau yang menghina Al-Quran, kalau yang menghina Islam dilindungi oleh negara, dibiarkan oleh negara, saudara, dilindungi oleh aparat, dibiarkan oleh aparat. Saya mau tanya orang Bangil, saudara, siap bela Al-Quran, siap habisi yang menghina Al-Quran. Takbir. Takbir. Saudara, takbir. Cuman orang Bangil jangan terberaninya sama Habib doang. Lagi begini, Allahu Akbar Habib, langsung saja musuh, Allahu Akbar, gua di penjara, lu lari. Kacau tidak? Kacau tidak? Lagi begini, Allahu Akbar, siap mati. Gua di penjara, lu kemana? Masya Allah. Tapi mudah-mudahan orang Bangil enggak begitu. Amin. Amin. Nah sekarang saya mau kasih, ini hari saya mau kasih ijazah wirid nih, ijazah wirid. Mau ijazah gak? Mau ijazah gak? Ijazah wiridnya namanya wirid preketek. Wirid apa? Wirid apa? Udah tahu orang sini preketek? Kalau orang Jakarta bilang masa bodoh, kalau orang Banten bilang sabodo teing, kalau orang Bandung bilang peduli teing, kalau orang Kuningan bilang saudara karep teing, kalau orang Jawa Timur bilang preketek. Mau gak? Mau gak? Lo maksudnya apa sih preketek? Kalau kita diperintah oleh Allah, jalankan saja. Kalau ada yang menggoda, ada yang mengancam, ada yang menentang, masa bodoh dengan ancaman. Masa bodoh nggak usah peduli dengan tantangan, saudara. Setuju? Setuju? Bisa praktek hari ini? Betul? Ayo, ayo, saya mau tanya semua. Ini hari kita masuk bulan Rajab, betul? Di bulan Rajab, bulan Isra dan Mi'raj, betul? Di bulan Isra dan Mi'raj, saudara, dulu Nabi membawa perintah sholat 5 waktu, betul? Saya mau tanya semua yang ada di sini, jawabkan kompak. Sholat 5 waktu hukumnya apa? Sholat 5 waktu hukumnya apa? Sholat 5 waktu hukumnya apa? Siapa yang mewajibkan? Siapa yang mewajibkan? Siap taat kepada Allah. Siap taat kepada Allah. Kalau begitu orang Bangil, saya tanya, siap melaksanakan sholat 5 waktu? Betul? Janji? Sumpah? Tapi capek. Oh, nggak bisa jawab kan? Jawabnya preketek. Ayo, ayo, belum lulus sendiri, belum lulus. Kalau dibilang tapi capek, jawabnya? 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 Ayo, sekali lagi saya mau tanya saudara, sholat 5 waktu hukumnya apa? Jawabkan kompak, hukumnya apa? Siapa yang mewajibkan? Siap taat kepada Allah. Betul? Janji? Tapi capek.
tapi ribet. Tapi subuh lagi enak tidur, tapi buang waktu. Tapi takbir, lulus semua. Alhamdulillah. Boleh nanya lagi? Boleh nanya lagi? Puasa di bulan Ramadan hukumnya apa? Wajib. Sebulan lagi kita masuk Ramadan, betul? Siapa yang mewajibkan puasa Ramadan? Allah. Siapa yang mewajibkan puasa Ramadan? Allah. Siap taat kepada Allah? Siap patuh kepada Allah? Siap puasa di bulan Ramadan? Betul. Janji. Sumpah. Betul. Tapi haus. Tapi lapar. Tapi tenggorokan kering. Perut perih. Badan lemas. Kalau buka nggak ada yang tahu. Takbir. Lulus lagi orang bangil. Alhamdulillah. Lanjut. Saya mau tanya saudara, mencuri itu hukumnya apa? Hukumnya apa? Hukumnya apa? Kalau Allah melarang sesuatu nggak boleh kita kerjakan, betul? Apapun godaannya saudara, reketek dengan godaan, nggak ada urusan dengan bujukan, betul? Betul? Saya mau tanya sekali lagi semua di sini, mencuri hukumnya apa? Korupsi hukumnya apa? Yakin? Siapa yang mengharamkan? Siap patuh kepada Allah? Siap taat kepada Allah? Kalau begitu orang bangil, mau korupsi tidak? Mau korupsi tidak? Yakin? Janji. Tapi cepat kaya. Tapi kan gaji kecil. Tapi nggak ditangkap polisi, nggak diperiksa KPK, dilindungi presiden, dijaga presiden. Takbir. Itu baru orang bangil. Betul? Pokoknya mau dijaga presiden, dilindungi polisi, KPK, nggak ada urusan. Sekali haram tetap haram. Ahlus sunnah wal jamaah harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Nggak boleh melakukan yang diharamkan Allah dan Rasulnya, saudara. Betul? Takbir. Sallu ala nabi. Udah berapa pertanyaan? Oh, 3. Boleh yang keempat? Boleh yang keempat? Sama tanya kepada masyarakat bangil, kalau kita punya anak gadis muslimah dilamar sama pemuda kafir, saudara, boleh tidak? Jawab yang keempat, boleh tidak? Halal atau haram? Halal atau haram? Siapa yang mengharamkan? Siapa yang mengharamkan? Siapa yang mengharamkan? Sekarang saya mau tanya saudara, kalau anak gadis muslimah kita dilamar oleh pemuda kafir, terima atau tolak? Terima atau tolak? Terima atau tolak? Yakin? Betul. Tapi ganteng, tapi kaya, tapi duitnya banyak, tapi mobilnya mewah, tapi rumahnya megah, tapi setia, jujur, nggak kawin lagi enggak. Takbir. Luar biasa, ibu-ibu langsung teriak preketek. Itu baru perempuan bangil, betul? Ini bukan urusan jujur tidak jujur, ini bukan urusan setia atau tidak setia, ini bukan urusan kaya atau miskin, ini urusan hukum Allah. Allah mengharamkan, dia haram, titik, saudara. Mau dia kaya, mau dia ganteng, mau dia setia, sekali haram tetap haram, gak boleh untuk kita langgar, betul? Takbir. Sallu ala nabi. Boleh nanya lagi? Boleh nanya lagi? Baik, saya mau tanya, sesuai surat Al-Maidah ayat 51, saudara, Allah menyatakan faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Hei orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kau mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai aulia. Apa arti aulia, saudara? Aulia bentuk jamak dari kata wali. Kalau satu disebut wali, kalau banyak disebut
aulia. Seorang nabi disebut nabi, nabinya banyak disebut ambiya. Seorang bertakwa disebut taqi, kalau orang takwanya banyak disebut atqiya. Seorang suci disebut sofi, kalau orang sucinya banyak disebut asqiya. Wali jamaknya aulia. Lalu apa makna aulia, saudara? Kalau kita buka tafsir ulama salaf, saudara, ada beberapa makna untuk kata aulia. Yang pertama maknanya teman setia, yang kedua maknanya orang kepercayaan, yang ketiga maknanya pelindung, yang keempat maknanya penolong, yang kelima maknanya pemimpin. Ada yang menarik, saudara. Walaupun para ahli tafsir berbeda-beda di dalam menafsirkan ayat tersebut, tapi mereka sepakat orang kafir nggak boleh jadi pemimpin umat Islam, saudara. Apapun maknanya, mau diartikan teman setia, mau diartikan orang kepercayaan, mau diartikan penolong, mau diartikan pelindung, tetap Yahudi Nasrani tidak boleh menjadi pemimpin bagi umat Islam, saudara. Betul? Betul? Betul. Kok begitu? Mari kita lihat, saudara. Andai kata diartikan teman setia, Pak, Bu, Yahudi Nasrani dijadikan teman setia saja tidak boleh, apalagi jadi pemimpin. Min babil aula mafhum muwafaqah, saudara. Kalau teman setia aja nggak boleh, apalagi pemimpin. Kenapa? Setiap teman setia belum tentu dia jadi pemimpin, tapi setiap pemimpin wajib menjadi teman setia bagi rakyatnya, saudara. Kalau teman setia aja nggak boleh, apalagi? Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Paham tidak? Betul? Betul. Yang kedua, diartikan orang kepercayaan, saudara. Kalau diartikan orang kepercayaan, orang Yahudi Nasrani nggak boleh jadi orang kepercayaan orang beriman. Kalau orang kepercayaan saja tidak boleh, apalagi jadi pemimpin. Setiap orang kepercayaan belum tentu dia jadi pemimpin. Setiap pemimpin wajib untuk menjadi orang kepercayaan bagi rakyat yang dipimpinnya, saudara. Betul? Ayo saya mau tanya, kalau orang kepercayaan aja nggak boleh, apalagi? Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Betul? Betul? Kemudian yang berikutnya, saudara, orang Yahudi Nasrani jadi pelindung, jadi penolong saja nggak boleh, apalagi jadi pemimpin. Kenapa? Setiap pelindung belum tentu dia pemimpin, setiap penolong belum tentu dia pemimpin, tapi setiap pemimpin wajib menjadi pelindung, menjadi penolong bagi rakyat yang dipimpinnya. Betul? Betul? Betul. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Nih yang saya nggak habis pikir, sudah. Saya hadir di Bangil, bicara 5 menit, orang Bangil langsung paham. Betul? Ini ada profesor, doktor, kuliah, sekolah 20 tahun lebih, nggak paham-paham. Ada gak? Ada gak? Ada gak? Gelar branded profesor, doktor, kiai haji, belajar puluhan tahun, nggak ngerti-ngerti, masih kayak orang kafir boleh jadi pemimpin. Ngawur tidak? Ngawur tidak? Itu namanya gagal paham. Apa namanya gagal? Gagal. Kalau bahasa universitasnya keterbelakangan intelektual. Keren nggak? Keren nggak? Kalau bahasa orang Bangil, kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Tapi ternyata orang Bangil pinter-pinter. Betul? Betul? Untuk paham soal itu nggak perlu kuliah puluhan tahun, saudara. Dengan ceramah 5 menit langsung paham. Alhamdulillah. Baik, sekarang kalau gitu saya mau tanya, saudara, bangsa Indonesia kalau besok ada calon presiden kafir, boleh milih tidak? Boleh dipilih tidak? Boleh dipilih tidak? Boleh dipilih tidak? Jadi apa Anda mau memilih pemimpin kafir? Mau tidak? Halal atau haram? Jawab yang keempat, halal atau haram? Siapa yang mengharamkan? Siapa yang mengharamkan? Siap patuh kepada Allah? Siap taat kepada Allah? Jadi kalau ada calon pemimpin orang kafir, pilih atau jangan? Pilih atau jangan? Betul? Yakin? Janji?
tapi pinter, tapi jujur, tapi nggak korupsi, tapi kiainya dinaikin haji, pesantrennya dikasih duit, majelisnya dibantu. Takbir. Ini dia nih zaman sekarang ya saudara. Banyak orang imanuhum fi amplopihim. Betul? Betul? Iya, gara-gara amplop yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Ada tidak? Ada tidak? Oh, ada protes Habib. Yang begitu kan ulama juga. Tunggu dulu. Ulama nggak ada yang begitu saudara. Nggak ada. Ulama ada dua macam. Pertama ulama, yang kedua ulama-ulamaan. Ulama ada berapa macam? Yang pertama, yang kedua, apa bedanya? Ulama ngajak kita ke surga, ulama-ulamaan ngajak kita ke surga-surgaan. Begitu saya mau tanya, mau ikut ulama-ulamaan atau ikut ulama? Yakin? Janji? Betul? Ini buat saudara. Orang kafir udah tahu punya partai mau calonin diri jadi presiden, diajak keliling ke pondok pesantren, pakai disambut timpring-timpring pola al-badru alaina, kurang ajar tidak? Saudara, pola al-badru alaina, saudara, itu untayan kalimat indah yang dibuat oleh orang muhajirin dan ansor untuk menyambut datangnya Nabi masuk kota Madinah, saudara. Betul? 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 Enggak sembarangan, saudara. Muhajirin dan Ansor dengan penuh rasa cinta, dengan penuh rasa khawatir menunggu kedatangan Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, saudara. Begitu Nabi datang ke Madinah, mereka sambut, yang tua, yang muda, yang lelaki, yang perempuan, yang dewasa, yang anak-anak, muhajirin maupun Ansor, rame-rame turun ke jalan. Mereka sambut kedatangan Nabi kita, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka katakan, Tola al-badru alaina min saniyatil wada. Tola al-badru alaina, telah datang kepada kami al-badru, sang bulan purnama. Siapa bulan purnama? Siapa bulan purnama? Rasulullah. Ini Tola al-badru buat nyambut Nabi. Belakangan ulama membolehkan digunakan untuk menyambut para habaib dzurriyyah Nabi dan menyambut ulama warasatul anbiya. Ulama datang disambut Tola al-badru, habaib datang disambut Tola al-badru. Sekarang babi datang disambut Tola al-badru. Kacau tidak? Kacau tidak? Saya mau tanya, itu penghinaan tidak? Mau Islam dihina? Mau Tola al-badru dihina? Takbir! Ada yang bilang Habib, tapi yang melakukan itu ulama, bukan ulama-ulamaan. Kira-kira jelas tidak? Ahlus sunnah wal jamaah mesti tegas, sudah. Yang halal katakan halal, yang haram katakan haram, yang hak katakan hak, yang batil katakan batil. Ahlus sunnah wal jamaah nggak boleh abu-abu, saudara. Takbir! Takbir! Sallu ala nabi. Saya kira jelas tidak? Yang udah jelas boleh pulang. Udah paham? Udah pulang, udah paham? Udah paham belum? Belum goblok. Gagal paham, diri paling depan. Udah gitu pakai baju FPI lagi loh. Malu-maluin FPI, saudara. Tapi mudah-mudahan bukan nggak paham, masih kangen gitu. Udah, sekarang saya mau tanya semua sekali lagi, siap taat kepada Allah? Siap taat kepada Rasul? Betul? Kalau gitu siap bersatu tidak? Siap bersatu tidak? Siap bersatu tidak? Takbir! Saudara, hari ini umat Islam mau bersatu, jangan dihalang-halangi, betul? Umat Islam lagi mau bangkit, jangan dihalang-halangi, betul? Masya Allah, saya datang ke Ampel, saudara, ada yang demo 20 ekor. Oke, mau demo ngapain? Habib datang mengaji di demo, giliran kutil babi datang lu nggak demo. Ayo saya tanya
Nabi ada yang datang nggak? Ada yang datang. Yang 20 ekor demo enggak. Giliran Nabi datang enggak demo. Habaib zuriyah Nabi datang lo demo. Ada nggak yang begitu? Itu di Ampel, bukan di Bangil, bukan. Di Bangil enggak beda. Jujur di Bangil ada juga ya. Ada juga ya. Kadang-kadang ada Arab datang ke panitia. Hei panitia, mau bikin apa? Mau bikin tablet apa? Siapa yang ceramah? Yang ceramah Habib Rizik. Jangan! Teroris itu! Provokator itu! Itu kalau Habib Rizik datang, nanti umat bisa pecah belah, bakar-bakaran. Lu pikir gua rampok? Ada nggak aparat yang begitu? Ada nggak yang begitu? Mana dia orangnya? Kita doain biar dapat hidayah. Amin. Allah Maha tahu kalau nggak bisa dapat hidayah, biar stroke mudah-mudah, biar rezekinya seret, biar dipecat. Amin ya Rabbal Alamin. Kok kadang-kadang saudara panitia didikte. Baik, kalau Anda mengundang Habib Rizik boleh, tapi dengan syarat. Nanti Habib Rizik datang kasih tahu, nggak boleh bicara ini, nggak boleh bicara itu, bicaranya harus yang ini saja. Begitu saya datang panitia ngomong, Habib nanti ngomongnya yang ini itu jangan Habib ya. Saya jawab, lu aja yang ceramah. Betul? Takbir. Takbir. Maka itu saya tanya sekali lagi nih, ciri Ahlus Sunnah yang pertama, taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, sekali lagi saya tanya, siap taat kepada Allah? Siap taat kepada Nabi? Takbir. Allahu Akbar. Yang kedua, saudara, harus cinta kepada keluarga Nabi dan sahabat Nabi. Jangan ngaku Ahlus Sunnah kalau mereka tidak cinta keluarga Nabi dan para sahabat Nabi, saudara. Wajib kita cinta kepada seluruh keluarga Nabi tanpa terkecuali. Wajib kita cinta kepada seluruh sahabat Nabi tanpa terkecuali. Mereka yang merendahkan keluarga Nabi, yang merendahkan sahabat Nabi, saudara, mereka bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau mau hidup tenang di tengah-tengah Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan coba-coba menghina keluarga Nabi dan menghina para sahabat Nabi, saudara. Kalau itu yang Anda lakukan, berarti Anda tidak ingin hidup tenang di tengah-tengah Ahlus Sunnah. Betul? Ahlus Sunnah tidak pernah mengganggu orang lain. Betul? Ahlus Sunnah tidak pernah mengganggu madhab lain. Betul? Ahlus Sunnah tidak pernah mengganggu aliran lain. Betul? Tapi jangan coba-coba melukai hati Ahlus Sunnah. Betul? Jangan coba-coba menghina akidah Ahlus Sunnah. Betul? Jangan coba-coba merendahkan keluarga Nabi dan sahabat Nabi yang sangat dimuliakan oleh Ahlus Sunnah. Betul? Saya mau tanya di sini semua, siap bela keluarga Nabi? Siap bela sahabat Nabi? Kalau ada yang coba-coba hina keluarga Nabi, hina sahabat Nabi, siap sikap mereka, siap habisi mereka. Takbir. Allahu Akbar. Makanya saya amanat betul kepada mereka yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, hidup di tengah-tengah Ahlus Sunnah wal Jamaah, harus tahu diri. Jangan sembarangan berucap kata, jangan sembarangan menyakiti hati Ahlus Sunnah. Saya tanya saudara, mereka yang di luar Ahlus Sunnah, kalau tidak mengganggu akidah Ahlus Sunnah, kita ganggu tidak? Kita ganggu tidak? Enggak, saudara. Apalagi orang Bangil yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, cinta damai, cinta tenang, nggak ada yang pengen ribut. Betul? Betul? Dari dulu kita nggak pernah ribut sama di luar Ahlus Sunnah, asal jangan diganggu. Betul? Betul? Siap jaga Ahlus Sunnah, siap bela aswaja. Takbir. Allahu Akbar. Yang terakhir, saudara, yang ketiga, Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib cinta kepada ulama dan umat Islam. Kita mesti bersatu, bela kiai, bela ustaz. Jangan kiai direndahkan, saudara. Pak, Bu, tolong catat semua ya. Semua catat di sini, saudara.
sebelum Indonesia lahir, sebelum NKRI ada, sebelum Pancasila ada, sebelum Bhinneka Tunggal Ika ada, saudara. Siapa yang berjuang untuk memerdekakan negara ini, saudara? Di mana polisi? Belum ada. Di mana tentara? Belum ada, saudara. Yang berjuang adalah para kiai dan para santri, saudara. Betul? Para kiai kita di siang hari di pondok-pondok pesantren, saudara, mereka buka kitab, mengajarkan ilmu dan adab, saudara. Begitu di malam hari mereka ajak santri anggo senjata bergerilya menyerang pos-pos keamanan Belanda, saudara. Ini yang dilakukan oleh para kiai kita, saudara. Bahkan kiai kita dulu yang membentuk laskar-laskar di mana-mana, saudara. Salah satu laskar yang paling top yang dibentuk oleh ulama ketika itu adalah Laskar Hizbullah, saudara. Di mana-mana. Dan Laskar Hizbullah itulah yang kemudian dideklarasikan menjadi Tentara Republik Indonesia, saudara. Kalau nggak ada tentara, kalau nggak ada ulama, tentara tidak lahir, saudara. Betul. Begitu saya tanya, jasa ulama besar tidak? Jasa kiai besar tidak? Takbir. Allahu Akbar. Sekarang begitu udah merdeka, saudara, tahu-tahu ulama mau dikriminalisasi. Tahu-tahu ulama mau dihina. Tahu-tahu ulama mau dipinggirkan. Tahu-tahu kiai dituduh anti NKRI, anti Bhinneka Tunggal Ika, anti Pancasila. Kurang ajar. Yang melahirkan Pancasila, yang melahirkan NKRI, yang melahirkan Bhinneka Tunggal Ika, yang melahirkan UUD 45 adalah perjuangan para ulama kita, saudara. Siapa bilang hanya perjuangan Bung Karno, saudara? Buka kembali sejarah. Bagaimana almarhum wal maghfurlah Kiai Haji Wahid Hasyim Asy'ari dan juga almarhum saudara Kiai Haji Abdul Qahar Mudzakkir dari Muhammadiyah dan Kiai Haji Agus Salim dari Sarekat Islam. Ini trio ulama, saudara. Kiai Haji Wahid Hasyim Asy'ari dari Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Abdul Qahar Mudzakkir dari Muhammadiyah, Kiai Haji Agus Salim dari Sarekat Islam, saudara. Mereka yang berjuang melahirkan Republik Indonesia, mereka yang melahirkan Pancasila, mereka yang melahirkan NKRI, ulama yang berjasa memerdekakan negeri ini, betul? Takbir. Allahu Akbar. Bahkan waktu pemberontakan G30S PKI, saudara, Anda tahu bagaimana NU Kiainya turun ke jalan, Banser turun ke jalan, Ansor turun ke jalan bersama ormas-ormas Islam lain. Mereka korbankan jiwa raga mereka, nyawa mereka hanya untuk menghabisi PKI yang sudah khianat kepada negara, saudara. Saya tanya ketika itu, siapa yang bunuh kiai? Siapa yang bunuh kiai? Siapa yang bantai santri? Siapa yang bakar pesantren? Saudara, ketika itu, saudara, tentara sudah gol, tentara sudah jatuh, saudara. 7 jenderalnya diculik, dibunuh, saudara. Tentara hampir-hampir saja diribas, dikulung oleh PKI. PKI di mana-mana bersenjata. Tapi dengan bantuan Allah, para ulama turun, para kiai turun, para santri turun, Banser turun, Ansor turun rame-rame bersama Persis, bersama Muhammadiyah, bersama Al-Irsyad, bersama Jamiah Khair. Mereka rame-rame bahu-membahu menghabisi PKI, saudara. Takbir. Allahu Akbar. Kalau gitu saya tanya, jasa ulama besar tidak? Jasa kiai besar tidak? Tahu-tahu sekarang kiai dibilang anti NKRI, kiai dibilang anti Pancasila. Emang Pancasila lu yang bikin? Pancasila yang buat ulama, itu hasil ijtihad ulama, saudara. Jangan sembarangan kurang ajar kepada para ulama kita, betul? Maka itu saya mau tanya semua di sini, siap bela ulama? Siap ikut ulama? Siap bersama habaib? Siap ikut kiai? Takbir. Allahu Akbar. Maka itu saya katakan kepada pemerintah, hati-hati. Kalau negara ini mau aman, negara ini menjadi badah thayyibah, pemerintah wajib merangkul para kiai dan ulama, betul? Ulama kiai harus dirangkul, bukan dipukul. Ulama dan kiai, saudara, harus dipeluk, bukan digebuk. Ulama dan kiai harus disayang, bukan ditendang, saudara. Tapi hati-hati, kalau pemerintah coba-coba kriminalisasi ulama, kriminalisasi kiai,
ulama kiai difitnah, direndahkan, dilecehkan, maka ini hari kehancuran mereka, saudara. Allah tidak akan biarkan siapapun yang menghinakan para ulama, ya saudara. Takbir, Allahu Akbar, sallu ala Nabi. Nah, karena itu saudara, sebelum saya akhiri, saya ingatkan kepada semua, saudara, kami sudah sampaikan di Jakarta, kami minta satu, jangan sekali-kali pemerintah membiarkan Islam dihina. Betul? Betul? Islam dihina, Anda rela tidak? Rela tidak? Jadi kita minta kepada pemerintah, saudara, jangan biarkan Islam dihina. Siapapun yang menghina Islam harus dijebloskan ke penjara. Betul? Maka itu Ahok yang menghina Al-Quran, jangan coba-coba dibebaskan, saudara. Jangan coba-coba pemerintah melindungi, membela penista Al-Quran. Ahok wajib dimasukkan ke dalam penjara, saudara. Takbir, yang kedua, saudara, jangan sekali-kali pemerintah memberikan ruang kepada PKI bangkit kembali. Betul? Betul? Apa Anda rela PKI bangkit lagi? Rela PKI bangkit lagi? Yang ketiga, saudara, jangan coba-coba pemerintah menjual negara kesatuan Republik Indonesia kepada penjajah asing dan asing, saudara. Ini negara pribumi, harus menjadi tuan di negeri sendiri. Betul? Pribumi gak boleh menjadi budak asing maupun budak asing di Republik ini, saudara. Betul? Nah gitu saya tanya semua, siap rebut Indonesia? Siap jadi tuan di negeri sendiri? Takbir, Allahu Akbar. Nah gitu saya mau tanya semua, saudara, jawab yang kompak. Jika Indonesia pemerintahnya tidak membiarkan Islam dihina, tidak membiarkan PKI bangkit kembali, dan tidak menjual negara kepada asing maupun asing, saya tanya, apa perlu kita demo? Apa perlu kita unjuk rasa? Apa perlu kita revolusi? Tidak boleh, saudara. Apa boleh kita gulingkan pemerintah? Apa boleh kita jatuhkan Jokowi? Tidak boleh, saudara. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nggak boleh kita sembarangan menggulingkan pemerintah yang sah. Nggak boleh sembarangan kita mengganti rezim selama mereka masih bisa diajak ke jalan yang benar. Betul? Betul? Saya tanya sekali lagi, kalau pemerintah tidak membiarkan Islam dihina, tidak membiarkan PKI bangkit kembali, tidak membiarkan negara dijual kepada asing dan asing, saudara, apa perlu kita demo? Apa perlu kita unjuk rasa? Apa perlu kita revolusi? Nggak perlu. Kalau pemerintah bagus, kita nggak perlu demo, nggak perlu unjuk rasa, apalagi revolusi. Biarkan kiai kembali kepada pesantren, biarkan kiai kembali ke masjid-masjid, buka kitab mengajarkan umat. Betul? Takbir, Allah. Jadi kalau pemerintahnya bagus, siap taat kepada pemerintah, siap hukum pemerintah. Takbir, Allahu Akbar. Pertanyaan sebaliknya, sudah. Tapi kalau ke depan kita lihat, pemerintah tetap membiarkan Islam dihina, pemerintah tetap membiarkan PKI bangkit kembali, pemerintah tetap membiarkan negara dijual kepada asing dan asing. Pertanyaan saya, apa perlu kita unjuk rasa, saudara? Apa perlu kita demonstrasi, saudara? Apa perlu kita turun ke jalan? Apa perlu kita revolusi? Takbir, ayo, ayo, ayo revolusi, ayo revolusi sekarang juga. Ayo, ayo, ayo revolusi, ayo revolusi sekarang juga. Takbir, Allahu Akbar. Islam dibiarkan dihina, PKI biarkan bangkit kembali, saudara. Kemudian negara dijual orang asing dan asing. Sekarang juga kita akan revolusi. Betul? Betul? Siap revolusi? Takbir, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kira-kira jelas tidak? Alhamdulillah. Saya pesan sama intel-intel yang ada di sini, kalau laporan ke Jakarta jangan dipotong-potong rekamannya. Betul? Betul? Takbir, Allahu Akbar. Lapor ke Jakarta, apa dia bilang? Habib Rizik ngajak umat revolusi. Rekamannya, ayo, ayo, ayo revolusi. Itu doang, saudara, rekamannya. Ceramah dari awal sampai akhir dihapus semua. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Ada intel
begitu? Mana orangnya? Udah, sekarang pesan saya kepada tentara dan polisi, jangan jauh-jauh dari habaib dan ulama. Betul? 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 Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Saya mau tanya semua saya mau tanya saudara, semua saya mau tanya, siap jaga aswaja? Siap bela negara? Siap bela NKRI? Takbir! Takbir! Ayo sekarang semuanya berdiri, saudara. Ayo berdiri, semua berdiri. Ayo rame-rame. Saudara, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami semua. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Jangan semua Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Di atas Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Sekali lagi, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Tangan diangkat semua ke atas. Kepalkan yang kuat, kepalkan yang kuat. Takbir! 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 Hidup Islam! Hidup Islam! Hidup NU! Hidup Muhammadiyah! Hidup Habaib! Hidup Kiai! Hidup Bansal! Hidup Laskar! Hidup santri! Hidup mahasiswa! Takbir! Takbir!
Siapa musuh kita sebenarnya, betul? Musuh kita adalah PKB. Musuh kita adalah liberal. Musuh kita yang ingin menghancurkan Islam, betul? Siap bela Islam, siap bela aswaja, siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Quran, siap bela Islam, siap bela agama, siap bela negara, siap bela NKRI. Takbir! Hidup Islam, hidup Indonesia, hidup NKRI, hidup Bangil. Takbir! Mulai hari ini saya mau tanya, yang maulid sama yang nggak maulid, mau ribut apa mau bersatu? Mau ribut atau bersatu? Siap bersatu? Yang tahlil yang nggak tahlil siap bersatu? Yang kunut subuh yang nggak kunut subuh siap bersatu? Yang baca maulid nggak baca maulid siap bersatu? Takbir! Hidup Islam, hidup NU, hidup Ansor, hidup Bansar, hidup Muhammadiyah, hidup Persis, hidup Al-Irsyad, hidup Habaib, hidup Kiai, hidup pesantren. Takbir! Saya mau tanya saudara, kalau keadaan darurat diberikan komando oleh Habaib dan Kiai untuk revolusi, siap tidak? Siap tidak? Ingat, tidak ada revolusi tanpa komando Habaib dan ulama. Karena Habaib dan ulama hanya memberikan komando sesuai dengan pertimbangan syariat berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Betul? Siap bersatu? Siap bersatu? Saya tanya sekali lagi, kalau pemerintah merangkul ulama, setuju tidak? Pemerintah sayang ulama, setuju tidak? Pemerintah baik kepada ulama, setuju tidak? Kalau pemerintahnya bagus, apa perlu kita demo? Apa perlu unjuk rasa? Apa perlu revolusi? Tidak perlu, saudara. Revolusi hanya jalan terakhir kalau tidak ada jalan lain untuk memperbaiki bangsa dan negara. Betul? Betul? Siap ikut Habaib? Takbir! Ingat, Habaib adalah keturunan Rasulullah yang wajib melanjutkan perjuangan datuknya, saudara. Hari ini seorang Habib dibunuh karena bela Islam. Besok ribuan Habib yang lainnya akan bangkit kepada Islam, saudara. Takbir! Begitu juga ulama, saudara. Ulama adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi, saudara. Kalau ulama hari ini mati karena bela Islam dibunuh, besok ribuan kiai-kiai ulama-ulama akan bangkit untuk membela agama, saudara. Takbir! Siap ikut Habaib, siap ikut ulama. Takbir! Jangan akan bergerak sebelum ditutup dengan doa, saudara. Kita minta, kita minta kepada Habib Abdurrahman Mahlega As-Segaf untuk membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin.